Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Di sini aku Dienta Kusumardana dari Administrasi Publik Angkatan 2019 sebagai Menteri dari Kementerian Pemuda dan Olahraga BEM FISIP UNER tahun 2021. Di sini bersama teman-teman saya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya Khalif Rahman dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2020. Saya dari BEM Kemenpora, ya saya di sini menjabat sebagai staf. Aku Sami dari Hubungan Internasional Angkatan 2019 sebagai Dirjen Keolahragaan Kemenpora BEM FISIP. Ya, mungkin ini ya teman-temanku sendiri kayak gitu. Nah, di sini kita akan kayak ngobrol-ngobrol biasa ya, diskusi-diskusi perihal kayak kemarin itu aku scroll Instagram kayak gitu. Ya mungkin 1 minggu yang lalu lah kayak gitu. Ada berita soal pemerintah itu mendorong para artis dan influencer yang ada di Indonesia ini kayak memberikan uangnya lah untuk berinvestasi kayak gitu di industri sepak bola kayak gitu. Nah, mungkin ini kayak kita diskusikan bareng-bareng kayak gitu sama Semi sama Khalif juga. Nah, mungkin ini menurut siapa gitu, menurut Khalif sih, kenapa kayak gitu para artis ini dan pengusaha ini bermain investasi di sepak bola? Karena ya kemarin aku pernah lihat itu ada Raffi Ahmad itu di Trans Cilegon ya. Nah, terus juga Kaisang itu di Persis Solo. Baru-baru kemarin itu ada Atta Halilintar ya kan? Juga. Mana? Pati ya? Pati. Terus siapa lagi, banyak lah pokoknya. Nah, itu kenapa dari para artis itu kok mau berusaha berinvestasi di bidang sepak bola kayak gitu? Menurut Khalif gimana? Jadi kalau menurut saya tentang artis ini mau terjun ke dunia sepak bola ini, mungkin para artis ini sudah mulai sudah mulai bingung lah mau ke investasi kemana lagi, entah untuk investasi properti juga ya sudah punya, tanah sudah punya, dan bahkan lain investasi para artis juga sudah punya. Mungkin menurut saya melihat para artis ini, melihat sepak bola Indonesia ini agak kurang kasarnya kurang maju lah, kayak mungkin pingin lah terjun dia sekali-sekali dan melihat bahwasannya sepak bola Indonesia ini perlu dibenahi. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya mungkin itu ya sepak bola Indonesia ini ya kayak akhir-akhir ini kayak turun kayak gitu kan, disulit sama negara-negara lain kayak gitu, berusaha naik lah sepak bola gitu. Nah, mungkin menurut saya gimana? Kalau menurutku ini sih ya, mungkin ada beberapa seleb itu yang dia emang passion sama klubnya. Contoh kayak Kaisang kan dia emang orang Solo ya kan. Makanya dia invest di Persis Solo. Terus kalau dilihat emang mungkin industri sepak bola ini prospektif banget sih, apalagi kayak di Indonesia. Kalau menurutku ya, aku rasa sepak bola ini emang olahraga paling besar lah, paling banyak penikmatnya, paling populer di Indonesia. Jadi kalau dari segi investasi ya kayaknya bisa untung banyak sih kalau investasi di sepak bola. Ya menarik sih kan gitu, artis-artis ini dan juga pengusaha-pengusaha seperti Kaisang kayak gitu kan juga ya berinvestasi di Persis kan, ya itu tanah kelahirannya kayak gitu. Tapi Raffi Ahmad di Cilegon, padahal ya orangnya orang mana? Orang Bandung, orang Sunda. Ya mungkin itu kayak ya apa gitu. Tapi ini sih yang aku pertanyakan itu, kenapa sih kok tim pengusaha-pengusaha terus juga influencer, artis-artis kayak gitu itu kenapa kok berinvestasinya di klub-klub kecil kayak gitu, kayak misal Cilegon FC kan dulu ya, baru-baru muncul kan, terus Pati baru-baru muncul, terus Persis Solo memang dulu klub legend ya, tapi ya kan akhir-akhir tahun ini kan ya melempem lah bagaimana. Kenapa sih kok berinvestasi di klub kecil? Kenapa kok nggak Persik lah, Persija besar lah, Persebaya apa kayak gitu kan? Mungkin bisa dari Mas Emi dulu mungkin. Boleh.
apa ya, mungkin kalau aku pikir sih ya, ini sih kayak yang namanya tim besar gitu ya, punya nama, udah punya fans banyak, udah punya aset banyak. Kalau aku sih mikirnya mungkin lebih terjangkau buat beli tim-tim kecil gitu ya, kalau dari segi investasi. Ya nggak sih? Kayak kalau saham tim-tim kecil kayaknya lebih murah kan ya. Tapi ya bisa itu sih, kalau menurutku juga apa ya, kalau di tim besar kan juga udah ada pemiliknya sendiri, udah ada apa kayak organisasinya sendiri ya. Persebaya itu apa? Persebaya kemarin itu Persebaya selamanya nggak sih? Iya, Persebaya selamanya. Itu ya. Persib kan itu apa namanya, Persib apa itu Bali United kan juga udah ada sama. Bali United malah udah tinggi malah ya, udah membuka saham di publik kan. Keren sih kalau Bali United sih menurutku. Apalagi melihat dari pemainnya loh, dari Bali United itu kayak pemain asing, pula asing gitu loh. Bisa dilakukan dari Bali United sendiri gitu. Oh, mungkin ini mereka mikirnya kalau mereka beli tim yang udah gede, udah jadi, itu udah punya sistem sendiri gitu. Kayak mereka udah punya aturan-aturan sendiri dan sebagainya, dan mungkin mereka ngerasa kayak kurang fleksibel lah membentuk tim itu sesuai keinginan mereka. Tapi malah aku menarik itu kenapa kok? Enggak sih, aku malah mikir gini, kalau para artis dan influencer itu berinvestasi di tim besar malah keuntungannya lebih besar gak sih? Ya kan? Udah terjamin lah, namanya udah terjamin kayak gitu. Kenapa kok di tim kecil kayak gitu loh? Padahal ya itu belum tentu itu bisa menguntungkan apa enggak. Karena ya kemarin itu aku pernah dengar di channelnya Persebaya itu presiden Persebaya itu bilang kalau investasi bisnis di sepak bola ini ya bisnis gila. Bisa dibilang gila, maksudnya pengeluaran besar, pemasukannya gede banget ya gitu. Iya. Kalau menurutku sih dari yang berkaca dari awal, kenapa para artis ini mau berinvestasi ke tim-tim kecil? Ya itu tadi sedikit banyak dia ingin memajukan daerahnya dan tanah kelahirannya, mengembangkan sepak bola di tanah kelahirannya. Terus mungkin saya kembalikan lagi untuk artis-artis yang mungkin tidak ada di kota itu, mungkin kayak Raffi Ahmad, kayak Atta Halilintar, mungkin dia itu kayak seperti apa ya, melihat sepak bola ini kurang maju, dalam artian tim-tim kecil ini kurang maju dan kurang adanya dukungan, fasilitas, pemain, lapangan, dari segi dalam-dalamnya manajemen seperti apa itu kayak udah kayak apa ya, kurang lah untuk uang kayak seperti itu. Nah, untuk pikiranku sih kayak gitu, kayak artis-artis ini masuk ke itu semua itu karena ingin membangun tadi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik gitu, kayak gitu sih. Panggilan jiwa gitu. Apalagi kan artis-artis ini kan di kalangan suka bola juga loh, passionnya dia. Oh iya, itu pada pemain selebritis. Oh iya. Yang kemarin itu kan apa namanya? Coba. Sempat dicoba. Iya. Dan dengar-dengar itu sampai ditawarin sama yang punya sahamnya Arema. Dia kalau Rans Cilegon ini main sama Arema, kalau bisa menang sampai artis ini bisa ngasih uang 200 juta untuk bonus pemain tadi, semua pemain. Yaitu menurutku sebuah apa mas ya, adrenalin kepatuhan lah untuk pemain-pemain kalangan muda, kalangan tua yang dimana itu sekarang ini saya melihat tuh kalangan tua tuh ketika dia sudah menginjak usia tua, dia bingung dia mau kemana, jenjangnya kemana. Mungkin kalau bisa kita lihat dari kayak legend lah pemain Indonesia Budi Darsono ya. Dia kan sering jadi buka toko sepatu futsal, terus sepatu lapangan kayak gitulah. Mungkin dari sini dari itu mengembangkan loh, pemain tua juga bisa main gitu. Kalau aku bisa ngomong sih di gitaran, kalau bisa ada dikasih liga yang umur keberapa sampai keberapa gitu. Buat pemain-pemain tua ini tidak bingung untuk mencari makan tadi. Seperti itu sih kalau aku. Iya. Tapi ini sih apa? Kalau pemain tua bisa dibilang kayak Budi Darsono, terus siapa? Zumako, Ipati, Logo Gonzales, kayak gitu kan. Logo Gonzales kemarin direkrut siapa? Pati. Iya Pati cepat tapi nggak jadi dia masuk Cilegon, itu masih oke lah. Logo itu yo masuk tua, masih bisa ngotot mainnya, masih bisa ngotot. Yo gimana ya? Tapi yang aku pertanyakan itu kayak
dari keterlibatan artis-artis ini loh, kayak di investasi. Nah itu apakah sepak bola Indonesia ini bisa semakin semakin kompetitif lah kompetisinya kayak gitu. Kayak misal Liga 2 kan juga banyak kemarin Rans, Persis, terus siapa lagi? Medan juga ikut. Medan, Sriwijaya. Itu apakah bisa semakin kompetitif kan gitu? Karena juga di Liga 2 kan ya klubnya udah klub gede mungkin kalau dari saya sendiri kalau bicara kompetitif bisa sih untuk pemain-pemain ini, karena meskipun ini tim baru dikembalikan lagi katakan, mungkin dia bisa untuk melakukan persiapan dulu, kayak prepare apa yang disiapkan seperti itu. Meskipun lawan-lawan ini sudah memasukin, maksudnya kasarannya sudah profesional lah di Liga 2 dan terkenal di Liga 2, menurut saya masih bisa mumpuni sih kayak gitu. Tapi kemarin aku pernah dengar itu siapa yang beli Persikota itu siapa? Mana? Persikota Tangerang. Siapa? Gading Martin. Nah, ya Gading Martin. Itu kan Persikota kan Liga 3 ya. Anak Tangerang Liga 3 kan? Liga 3. Ya. Kayak gak hanya Liga 2 juga, gak hanya Liga 2 aja. Liga 3 pun juga jadi bahan investasi kayak gitu. Kemarin baru ini sih kalau aku mandangnya, kalau dari segi kompetisi ya, kan kalau kita perhatiin tim-tim yang dibeli ini bukan nama-nama besar ya. Mungkin Persis Solo ya. Dan ya harus kita akui memang Persis Solo sekarang juga lagi down gitu kan. Maksudnya ya nggak beda kelas sih, tapi kalau misalkan dibandingin kayak nama-nama besar kayak Sriwijaya, PSMS Medan. Nah jadi kalau dari segi kompetisi, investasi ke tim-tim kecil ini ya harapannya ya semoga aja kita doain aja itu bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkelas juga, sekalipun di Liga 2 gitu kan. Nah aku rasa ya kompetisi bisa lebih lebih kompetitif, lebih menarik. Jadi istilahnya kalau misalkan di Liga 2 gitu misal, itu nggak cuma Sriwijaya doang, nggak cuma PSMS doang yang yang cerah gitu, tapi mungkin lebih rata. Jadi persaingannya lebih dinamis lah di liga itu. Nah, itu aku mencetak pemain-pemain ya gitu, pemain-pemain itu berkualitas ya. Nah itu apa hubungannya sama investasi sama dari para artis ini dan influencer? Hubungannya gimana? Maksudnya kok pengusaha dan artis influencer ini memberikan uangnya untuk berinvestasi dan kenapa bisa mencetak pemain muda itu gimana? Nah ini sih kayak tadi kata yang tadi dijelasin polisi itu kan pasti dengan adanya investasi ini kemungkinan besar timnya lebih berkembang gitu loh, kayak mulai dari fasilitas olahraga, terus lapangan latihan, terus mungkin juga untuk nyewa pelatih di U15, U17 dan seterusnya gitu ya sebelum senior. Jadi bisa lebih mengoptimalkan pembinaan pemain aja sih gitu. Tapi ini sih aku menyoroti kayak tim-tim besar yang udah punya akademi sendiri, kompetisi internasional sendiri gitu. Nah itu kan setahuku fasilitas itu belum optimal di tim-tim besar. Nah tapi udah mencetak pemain-pemain berkualitas, sekarang udah masuk timnas malah sekarang. Beberapa kan dari tim kecil kan, tim-tim besar yang dari kompetisi internalnya. Mungkinkah kalau fasilitas yang diberikan sangat proper, sangat baik, mungkinkah kualitas pemain itu bisa lebih baik dari generasi sekarang? Mungkin apa enggak? Kalau menurut saya sendiri itu ada kemungkinan besar untuk melihat bibit-bibit atau lebih ke pemain lokal ini bisa naik gitu loh. Karena kenapa? Kita melihat sekarang gini, kalau Okure buat pemain-pemain yang ada di luar lah, kancah luar negeri kan, seperti itu. Kalau luar negeri kan dia dikasih kasarannya fasilitas yang benar-benar ada dan di situ mumpuni banget gitu. Jadi kalau semisal kita di Indonesia sendiri melihat latihannya anak-anak dari tiap klub ini kayak ya cuma mungkin dari lapangan
terus kayak apa mungkin nge-gym atau gimana. Kalau saya melihat dari cara melatihnya orang-orang luar negeri ini beda dengan yang ada di Indonesia ini sendiri. Tapi gitu. gak hanya apa sistem pelatihannya, makanya juga gizi, ya kan gizi. Gizi ya kan. Mungkin kalau di Indonesia ini ya tahu tempe lah. Kalau tempe sambel, kalau di luar negeri kan mungkin roti. Roti. Terus daging, susu. Kayak dijaga banget. Nah, ini sih menarik mungkin karena ini istilahnya seleb-seleb masuk ke sepak bola ini pemain-pemain baru gitu ya. Jadi pemain-pemain lama mungkin ya semoga aja lah dia bisa bawa inovasi-inovasi baru juga. Benar. Kayak kalau nggak salah pas kemarin tuh kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Fajar Junaidi. Nah kalau aku bisa kutip dia gitu ya, kayak sebenarnya tuh apa ya, ada beberapa inovasi yang masih bisa dikembangin di sepak bola Indonesia. Kayaknya kayak misalnya tim-tim itu sekarang masih belum banyak yang punya spesialis gizi. Padahal padahal itu sebenarnya aspek yang penting juga buat pengembangan pemain dan sebagainya. Nah mungkin ya dari tim-tim baru ini bisa lebih pendekatannya lebih modern gitu, lebih menyeluruh buat apa ya buat tim-tim yang baru mereka beli ini gitu. Terus ini apa dari investasi artis, influencer itu kan juga menghasilkan kualitas pemain yang lebih baik lagi dari pemberian fasilitas, peningkatan gizi. Ya, semoga aja lah peningkatan gizi kan. Semoga aja ya kan. Nah itu kira-kira itu dampak ke timnas itu gimana? Ada apa enggak ya timnas kan kita tahu timnas kan prestasinya baru kemarin lah. Nah nimbang Thailand itu termasuk keren ya. Ya mungkin apakah bisa melebihi prestasi dari sekarang? Kalau menurut aku sih ya sebenarnya ini memang perlu kawalan dari pemerintah juga sih. Jangan sampai istilahnya investor baru ini mereka mau main cepat gitu. Maksudnya dalam artian mereka entah beli pemain yang udah jadi atau justru malah lebih parah lagi beli pemain luar. Ya jadi kayak apa ya, mungkin pemerintah selain tadi kan kamu bilang pemerintah sekarang udah mendukung investasi kan, misalnya buat investasi. Nah tapi selain itu juga mungkin bisa dikasih regulasi juga lah, kayak misalnya membina anak-anak lokal, pemain lokal ya kan. Jadi kedepannya emang ada talenta-talenta baru lah di sepak bola Indonesia itu yang muncul. Tapi aku kembali ke itu ya, apa namanya, katanya tadi tentang liga. Kan katamu juga liganya makin kompetitif gitu. Nah tapi ini sih, apakah semakin kompetitifnya liga ini bisa membuat timnas ini bisa berkembang? Kayak misal kita tahu Inggris lah, liganya kompetitif banget kan, tim-timnya juga besar-besar, terus pemainnya juga oke. Tapi prestasi dari timnas Inggris akhir-akhir ini kan ya sedikit melempem, menurun lah. Sedangkan malah kayak Portugal, apa yang kemarin Prancis kan malah Prancis parah lagi ya kan, liganya cuma yang megang siapa yang juara. Nah itu malah jadi juara dunia. Ya apa? Kalau menurutku ya Mas, untuk menanggapi yang tadi yang apakah Indonesia bisa berkembang atau lebih maju untuk saat ini, kalau saya pribadi saya lihat bisa. Karena kenapa kok saya bilang bisa? Dengan melihat permainan kemarin yang Indonesia mengeluarkan anak muda lokal banget, dan dia mengambil Sintayong ini mengambil umur 17 sampai paling tua itu 25 tahun. Sedangkan untuk pemain-pemain klub-klub lain itu ngambilnya itu 26 yang katakan udah mateng. Tapi kenapa kok Indonesia sudah mulai maju dengan adanya pemain-pemain muda ini masih bisa mengimbangi gitu. Saya lihat kayak ini prospek yang sangat bagus, apalagi ditambahi dengan investasi dan fasilitas yang baik untuk aris-aris ini, dan kata Mas Emi tadi menjaga daya tahan tubuh dan kayak tadi gizi-gizi. Jadi menurut saya pasti bisa, saya maju bisa. Ya, aku menarik sih kayak Sintayong kan kemarin
lawan Thailand itu menurunkan pemain-pemain muda. Aku pernah baca ya di Instagram itu rata-rata pemain dari timnas Thailand itu 26. Sedangkan Indonesia 22, berapa gitu. Iya, benar. Itu mungkin saat muda. ya mungkin bisa ditingkatkan lagi lah. Tapi ini kan kita tahu timnas ini kan belum apa ya? Ya masih dinaungi PSSI lah. Benar. Lalu apakah dari kasus kemarin itu pemerintah mendorong influencer sama artis itu untuk berinvestasi di bidang sepak bola ini, apakah bisa artis ini apakah bisa berinvestasi di timnas? Berarti kalau gitu mungkin bukan ke investasi ya, dia berarti lebih kayak kontribusi ya, jadi ya sukarela aja gitu. Benar. Tapi itu penting banget sih, maksudnya kita jangan jauh-jauh lah bandingin sama tetangga terdekat kita aja, Malaysia. Kayak ya coba klub-klubnya terus timnasnya fasilitasnya itu lapangan latihan banyak, lapangannya bagus-bagus, rata-rata ada gymnya, bis buat timnya juga mewah, bagus dan sebagainya lah. Nah, mungkin kalau misalkan dari pemerintah sendiri belum mampu ya buat mewujudkan hal-hal seperti itu tadi mungkin bisa menggait investor-investor, salah satunya mungkin seleb-seleb gitu buat menghibahkan fasilitas atau ya fasilitas lah dari mungkin ini ya kalau menghibahkan fasilitasnya mungkin kayak kalau mau TC timnas itu diberi lapangan dari mungkin klub-klubnya dari investor itu fasilitasnya dari situ juga, itu kan ya mungkin kayak kontribusi lah secara langsung dari investor itu. Betul. Tapi nggak mungkin kan kalau misal artis dan pengusaha ini kayak berinvestasi langsung, maksudnya mendapatkan uang mencari keuntungan dari timnas itu nggak mungkin kan? Soalnya juga itu kan dinaungi PSSI dan PSSI itu kan organisasi independen, termasuk. Berarti ya mungkin lebih ke panggilan jiwa aja. Iya, panggilan jiwa, betul. Kan masa ya nggak mungkin, masa investor kayak misal Raffi Ahmad menginvestasi timnas Indonesia. Nggak mungkin. Karena yang punya Indonesia ya semua masyarakat kalangan yang suka passion bola. Mungkin untuk bener yang diomongin sama Mas Denta ini, untuk menarik pemerintah untuk bisa lagi ke memberikan fasilitas, dan itu masih bisa menurut saya kayak gitu. Ya, bisa bagus tuh buat pemerintah untuk menarik kalangan investor yang suka passionnya bola seperti itu. Berarti secara tidak langsung ini investasi dari klub-klub, investasi ke klub ini para pengusaha dan artis ini secara tidak langsung juga berpengaruh ke timnas kan? Sepakat kan? Sepakat. Lalu dari kontribusi secara tidak langsung ini, apakah timnas ini bisa lebih maju lah, lebih oke lah dari prestasi? Apakah bisa? Kalau aku mandangnya sih gini ya, kayak mungkin kalau dari tingkat 3 yang lebih kompetitif gitu ya, mungkin aja ya bisa aja ada kemungkinan karena pemain-pemain ini bersaingnya lebih dinamis gitu di liga. Nah, bisa aja tuh muncul pemain-pemain yang yang lebih potensial lah, yang lebih mumpuni gitu. Dan akhirnya ya mungkin secara tidak langsung bisa berkontribusi buat timnas juga, karena istilahnya stok pemain-pemain lokal yang mumpuni makin banyak di liga, karena liganya makin kompetitif. Oh iya. Nah, tapi perlu diingat ini juga kayak jadi catatan, kan tadi kita sempat ngomongin Liga Inggris nih. Iya. Nah, kalau coba nih kita perhatiin kayak di Liga Inggris nih pemain-pemain bintangnya justru orang asing kan? Iya, betul. Justru yang pemain-pemain Inggrisnya sendiri main entah di klub-klub yang papan tengah, papan bawah, atau kalaupun di klub yang papan atas ya sedikit lah, maksudnya banyak kan asingnya. Nah, ini bisa dijadiin kayak contoh buruk lah bagi PSSI, kayak ini jangan ditiru. Nah, di kita ini harus gimana caranya yang mendominasi itu pemain lokal gitu. Mengembangkan pemain lokal lah nanti. Ya menarik sih, aku juga muncul pertanyaan lagi ya gitu. Muncul poin yang bisa kita diskusikan ya sekarang. Kayak dari pemain lokal yang lebih
banyak lah di Liga. Apakah kan kita tahu Liga Inggris kan nggak tahu ya ada apa enggaknya regulasi tentang pemain asing. Kayak kan di Indonesia kan pemain asing 4, 1 Asia, 3 luar Asia, non Asia. Nah itu kan kayak mungkin itu langkah yang baik lah dari PSSI kayak gitu, membuat regulasi kayak gitu biar enggak sama kayak Inggris. Ya, biar sampai ke Inggris. Nah, betul. Tapi ya liga di Indonesia enggak semasif Liga Inggris dan ya harus kita dukung lah kan gitu. Kayak pemerintah ini kayak mendorong para investor ini untuk berinvestasi di bidang sepak bola, kayak kita harus mendukung terus kayak benar mendukung. Benar. Biar prestasinya semakin maju dan bisa dilihat lah, semakin dilihat Liga 1 Indonesia semakin dilihat. Ya siapa tahu kan bisa menyaingi Liga Inggris. Iya. Amin. Ya kan, untuk kedepannya Indonesia. Amin. Tapi ya jangan sampai begitu kayak Liga Inggris ya. Ada regulasi tentang pemain asing ya, gitu. Biar timnas juga bisa maju lagi. Mungkin itu aja sih aku juga udah menyimpulkan bahwasanya pemerintah ini dalam mendorong artis untuk berinvestasi di bidang olahraga ini ya sangat bagus ya gitu. Kita harus mengamini lah ya para artis ini berinvestasi kayak gitu. Terserah mau di Liga 1, 2 atau 3, yang penting investasi, yang penting bisa memajukan sepak bola Indonesia, yang penting memberikan fasilitas yang terbaik lah untuk pemain-pemain, mencetak pemain muda, mencetak pemain-pemain kualitas kayak untuk timnas ya kan. Apalagi timnas sekarang sudah mulai naik kan, ya kan, karena Sintayong kayak itu kemarin banyak kasus karena attitude, dipulangkan ya gitu. Ya mungkin itu kayak sedikit catatan lah untuk para pemain-pemain ini untuk menjaga itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman diskusi kita bertiga ya kan. Ya mungkin ada tanggapan lagi atau cukup dari aku udah. Dari aku juga cukup mungkin. Ya mungkin itu aja sih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan ya kan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Komentar Benar. Ya terima kasih, bye bye. See you.